Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Pandangan orang-orang barat dan juga orang-orang jahiliyah terhadap kaum wanita sebelum datangnya Islam, mereka menganggap wanita sangatlah hina dan sangatlah buruk. Mereka beranggapan bahwa wanita sebagai sumber malapetaka dan bencana dunia. Mereka tidak memiliki hak, jiwa, kemerdekaan dan kemuliaan. Maka terjadi pada dua masa. Yang keduanya adalah sama-sama sebelum datangnya masa Islam. Itu pada masa Romawi. Wanita banyak mengalami penyiksaan. Terkadang mereka harus menahan panasnya minyak yang telah dipanaskan, yang dimana minyak itu ditumpahkan ke tubuh mereka. Dan mereka diikat di sebuah tiang. Dan dibiarkan menikmati panasnya minyak panas tersebut. Ada juga yang mereka diikat di sebuah kuda, lalu kuda tersebut diayun sekencang-kencangnya, dan wanita tersebut dierek keliling kota atau keliling kampung pada waktu itu sampai meninggal dunia. Mereka tidak memiliki harga diri, tidak memiliki kemuliaan sedikit pun. Bahkan anggapan yang paling keras baginya, wanita adalah sumber malapetaka dan kehancuran negara. Itu pada tempo Romawi yang belum mengenal Islam. Dan juga bagaimana keadaan wanita pada masa Yunani atau zaman Yunani. Wanita sangat juga dilecehkan di sana dan dihinakan sehina-hinanya. Dan orang-orang Yunani menganggap bahwa wanita adalah kotoran dan merupakan hasil perbuatan syaitan. Wanita sama rendahnya dengan barang dagangan yang bisa diperjualbelikan di pasar dengan seenak dia. Dan wanita boleh dirampas haknya, tidak perlu mendapatkan warisan, dan tidak berhak menggunakan hartanya sedikit pun. Ini anggapan-anggapan jahiliyah orang-orang Yunani terhadap wanita sebelum datangnya masa Islam. Begitu juga orang-orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa wanita seperti barang warisan yang dapat diwariskan kepada keluarganya. Jika sang suami telah bosan, telah meninggal atau yang lainnya, mereka bisa memberikan kepada siapapun yang mereka kehendaki. Atau bahkan mereka orang Yahudi menempatkan wanita sebagai pelayan. Bahkan sang ayah dari wanita bisa menjualnya kepada siapapun. Nah, dalam hal ini sang wanita tidak memiliki pilihan. Wanita tidak bisa memilih yang terbaik untuknya, melainkan mereka harus taat apa yang sudah menjadi tradisi waktu itu. Bahkan orang Yahudi memberikan ketetapan bahwa wanita tidak dapat mewarisi apapun, kecuali jika sang ayah tidak memiliki anak laki-laki. Itu pun mereka mendapatkan dengan sistem yang hina, yang buruk. Dan orang-orang Yahudi menganggap bahwa wanita sebagai laknat dan kutukan, karena wanitalah yang telah menyesatkan Adam alaihissalam. Itu anggapan mereka. Dan mereka menganggap bahwa wanita yang sedang haid sebagai wanita yang najis, sehingga tidak boleh duduk dan makan bersama wanita haid tersebut sampai mereka, wanita-wanita itu suci. Itu anggapan mereka. Dan bahkan orang-orang lain tidak boleh menyentuh apa yang mereka sentuh karena khawatir akan terkena najis dari wanita haid tersebut. Ini ghuluwun, berlebih-lebihan. Ini orang Yahudi. Adapun bagaimana gambaran orang-orang Nasrani? Orang-orang Nasrani memiliki perasaan yang sama dan memiliki ideologi, pemahaman yang sama seperti orang Yahudi.
Orang Nasrani juga menganggap bahwa wanita sangatlah hina. Bahkan mereka menganggap bahwa wanita adalah pangkal kejahatan, pangkal kesalahan dan pangkal dosa bagi laki-laki. Dan mereka menganggap wanita itu najis seluruhnya, khususnya pada wanita haid. Dan bahkan lebih jahat lagi, bahwa orang-orang Nasrani mengatakan wanita hanyalah sebagai pemuas, mohon maaf, hawa nafsu lelaki saja, dan tidak lebih daripada itu. Dan wanitalah penyebab timbulnya bencana, kerusakan, dan kejahatan di atas muka bumi ini. Itu anggapan mereka. Dan wanitalah yang pertama kali menyesatkan Nabi Adam hingga memakan buah larangan yang dilarang oleh Allah untuk dimakan oleh Adam alaihissalam. Wanitalah penyebab adanya laknat abadi kepada seluruh keturunan Nabi Adam, yaitu dengan dikeluarkannya mereka dari surga. Begitulah anggapan orang-orang Nasrani terhadap wanita. Maka dalam aturan undang-undang, wanita dianggap tidak lebih daripada binatang. Ia tidak mempunyai hak untuk memilih sesuatu dan untuk menggunakan hartanya. Maka jika ada seorang keluarga yang mempunyai seorang putri, maka ia harus menyerahkan putrinya untuk dibunuh dan diperlakukan sesukanya, atau bahkan dikubur hidup-hidup. Sebagaimana ini pernah terjadi kepada sahabat yang bernama Umar bin Al-Khattab. Akan tetapi Umar bin Al-Khattab menyesal akan perbuatan jahiliyahnya pada waktu dulu. Dan ini adalah penyesalan Umar bin Al-Khattab. Dan ini pelakuan Umar bin Al-Khattab dulu yang belum mengenal Islam. Dan setelah mengenal Islam, Umar bin Al-Khattab menyadari bahwa itu salah. Dia kembalikan kemuliaan wanita setelah datangnya Islam. Begitu juga bangsa Hindia, ikhwah. Dalam aturan Manu, wanita hanyalah pelayan bagi suami dan ayahnya. Wanita tidak memiliki kebebasan untuk memiliki dan menggunakan hartanya. Sebab semua yang dimiliki dikembalikan kepada suami, ayah, atau anak laki-lakinya. Dan jika suaminya meninggal, ia akan dibakar hidup-hidup dan dikubur bersama suaminya itu. Dan kejahatan yang keji ini terus berlanjut hingga masuknya penjajahan Britania ke India. Mulai saat itu diterapkan undang-undang yang melarang membakar wanita hidup-hidup. Namun demikian, masih saja ada yang melakukan pembakaran seperti itu sampai abad 20 ini. Dan orang-orang Persia juga, mereka berpendapat bahwa seorang boleh menikahi ibunya, saudara perempuan kandungnya, tantenya, bibinya, keponakannya, dan wanita-wanita mahram lainnya. Ini adalah bentuk kehinaan bagi seorang wanita terhadap pendapat-pendapat yang diberikan oleh orang-orang Persia ini. Dan wanita, menurut mereka, ketika pada saat menjalin haid, ia akan diasingkan di tempat yang jauh dari kota. Tidak seorang pun diperbolehkan menemui wanita tersebut kecuali pelayan yang bertugas menyiapkan makanan dan minuman. Lebih-lebih jika wanita itu berada di bawah kekuasaan sang suami, maka nasibnya berada di tangan laki-laki tersebut. Suami berhak membunuhnya, suami berhak mewariskan ke siapapun, suami berhak menjualnya dan membiarkan hidup atau mati. Itu hak suaminya. Sedangkan dalam pandangan orang Cina, wanita dianggap sebagai air penyakit yang membasuh kebahagiaan seorang laki-laki dan harta, dan menghilangkan kebaikan-kebaikan dunia. Itu anggapan orang-orang Cina.
tempo dulu sebelum mengenal ajaran Islam. Karena orang berhak menjual istri seperti halnya ia menjual budak perempuannya. Dan jika ada seorang wanita menjadi janda, maka keluarga mendiang suaminya berhak akan dirinya. Jadi ya seperti barang warisan, ya, yang dapat diwariskan kemana saja dia. Lawan seorang suami pun berhak mengubur istrinya hidup-hidup. Maka ikhwani wa akhwati fillah, terkhusus kepada akhwat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dengan datangnya Islam dihapuslah peraturan-peraturan semacam itu. Dan dimuliakanlah wanita sebagaimana mestinya. Wanita diagungkan, dimuliakan. Wanita diperintahkan untuk menutupkan aurat. Wanita tidak boleh dilecehkan dan dizalimi. Itu Islam. Dan Islam ini menjadikan seorang wanita hidup dengan kesejahteraan, dengan kebahagiaan mereka. Bahkan Islam mengajarkan bagaimana seorang anak laki-laki maupun anak perempuan menghormati kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, tanpa terkecuali. Ini artinya Islam sangat mengagungkan kaum wanita dan membawa kemuliaan wanita hingga saat ini. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kenikmatan-kenikmatan itu, terkhusus kepada kaum hawa. Karena kalau kita melihat bagaimana mirisnya dan buruknya perilakuan orang-orang terdahulu sebelum Islam terhadap wanita, maka kita akan menangis. Kita akan merasa terzalimi, terhinakan, bahkan sehina-hinanya. Akan tetapi ketika kita kembalikan semua itu dengan takaran Islam dan hukum Islam, maka dapat kita temukan bahwa wanita berada di atas kemuliaan dan keagungan. Islam menjaganya, menghormatinya, dan memuliakan di atas kemuliaan. Barakallahu fiikum ajmain. Wa hadha wallahu ta'ala a'lam.